Salam budaya, salam dan bahagia. Kita pada kali ini akan berbicara tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya berlanjut, saya akan bertanya, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Aslinya lebih panjang. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrewa. Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita kenal. Bhinneka kita berbeda-beda memiliki satu tujuan. Tanhana Dharma Mangrewa itu adalah tiada kesetiaan yang mendua. Jadi kita setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya satu. Nah sekarang jika kita akan bicara tentang bagaimana merawat kesatuan kita di Indonesia ini, pertama kita berbicara asal-muasal dari negara Indonesia ini. Kita mulai dari revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada 3 bangsa di dunia ini yang begitu bangga dengan revolusinya, yaitu Perancis, Amerika, dan Indonesia. Kenapa mereka begitu bangga? Karena kemerdekaan mereka itu adalah dengan cara merebut, bukan dengan diberi. Banyak negara-negara lain itu diberi oleh negara penjajahnya. Kalau diberi itu adalah, ya andai kata tangan kamu di bawah diberi, ada yang memberi. Tapi kalau ini direbut. Jadi 3 bangsa itu, Perancis, Amerika, dan Indonesia, itu merebut kemerdekaannya. Itulah mereka bangga sekali. Nah, sekarang aku akan membicarakan terjadinya revolusi dari ketiga negara tersebut, yaitu Prancis, Amerika, dan Indonesia. Yang pertama adalah Prancis. Revolusi Prancis yang berlangsung dari tahun 1789 sampai 1799, puncaknya itu terjadi ketika penjara Bastille diserbu oleh rakyat. Itu puncaknya pada tanggal 14 Juli yang dikenal sampai sekarang sebagai Hari Nasional di Prancis. Kenapa mereka berontak? Yaitu mereka menukar monarki absolut berbentuk kerajaan menjadi negara yang demokrasi, negara yang bebas. 3 prinsip mereka pegang, yaitu liberté, égalité, dan fraternité, yaitu kebebasan, persamaan atau keadilan, dan yang ketiga adalah persaudaraan. Jadi mereka merebut kemerdekaannya dari tangan monarki yang absolut, raja yang absolut. Itu adalah Perancis. Nah sekarang bagaimana Amerika? Amerika revolusinya itu berlangsung dari tahun 1765 sampai 1783. Puncaknya itu ada di 4 Juli 1776 yang kita kenal sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, 4th of July. Mereka itu apa? Kemerdekaan dari apa? Mereka adalah generasi kedua dari pendatang dari Eropa yang kita sebut dunia lama, Old Continent, yang datang ke dunia baru, benua baru, yaitu Amerika. Ketika mereka merasa dizolimi, wah, pajak ini makin lama makin besar. Negara di Eropa induknya Inggris makin mengambil pajak dengan besar untuk kepentingan Inggris, maka generasi kedua yang tinggal di Amerika berontak terhadap negara induknya. Itulah revolusi Amerika, memerdekakan diri. Nah, 2
revolusi ini yang begitu dibanggakan oleh bangsa mereka masing-masing. Bagaimana Indonesia? Indonesia mencapai puncaknya dalam revolusi kemerdekaan adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita memperoleh kemerdekaan, bukan hanya kemerdekaan fisik. Menurut Ki Profesor Sri Edi Swasono, Guru Besar Emeritus dari Universitas Indonesia, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Luhur Taman Siswa, mengatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu terjadi pula adalah kemerdekaan budaya. Bukan hanya fisiknya, tapi kemerdekaan budaya. Nah, itulah 3 revolusi yang dibanggakan, yang diceritakan dengan runut oleh budayawan kita Daud Yusuf pada buku Nilai-Nilai Keindonesiaan. Nah, sekarang kita lihat apa esensi makna di balik itu. Sekarang bagaimana merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari revolusi. Apakah sama ketiga revolusi itu? Bangsa Indonesia tinggal meniru bangsa Prancis dan bangsa Amerika untuk merawat kesatuan ini. Beda. Prancis dan Amerika, mereka sudah ada negaranya, yaitu hanya menukar dari monarki absolut menjadi demokrasi. Itu di Prancis. Di Amerika adalah generasi kedua pendatang yang memberontak terhadap negara induknya. Jadi mereka itu benar-benar sudah terikat. Mereka tidak punya tempat lain untuk pindah atau memisahkan diri, karena mereka itu adalah satu. Indonesia berbeda. Indonesia adalah merdekanya berdasarkan kesepakatan dari suku-suku, ya, suku-suku di seluruh tanah air yang sebenarnya sudah mapan. Kemudian berontak terhadap penjajah bersama-sama. Ingat, kesadaran pendidik itu sejak Budi Utomo, Sumpah Pemuda. Mereka adalah kaum terdidik. Mereka sadar. Mereka bersatu dari setiap suku untuk memiliki hanya satu negara, yaitu Republik Indonesia. Di mana puncaknya itu adalah 17 Agustus 1945. Makanya disebut juga bukan hanya kemerdekaan fisik, kita kemerdekaan budaya. Itu yang membedakan Indonesia dengan yang lain. Bagaimana kita harus merawatnya? Merawatnya itu adalah kita harus ngewongke. Itu istilah dari Daud Yusuf. Nanti kita lihat cuplikannya sebentar. Sebelum Indonesia ada, suku-suku sudah ada. Dan suku kita itu bukan orang sembarangan loh. Walaupun pakai kotekan, mereka punya hukum adat. Belanda menghormati hukum adat ini. Sekarang tidak diajarkan di universitas. Jadi manusia yang sudah bisa mengatur dirinya, walaupun tidak tertulis secara hukum adat, itu sudah manusia yang civilized. Cuma dia tidak tertulis saja. Jadi mereka kadang-kadang lebih takut pada hukum adatnya. Kalau divonis hukum adat, mati dia. Seperti orang Bali, kalau dikeluarkan dari Banjar, dia bukan orang Bali lagi. Banjar manapun tidak akan menerima dia. Jadi mereka minta diwongke. Nah seperti waduk, dulu itu ada yang Bank Dunia yang mengongkosi, orang-orang di situ dikatakan ini uang pindah tempat. Ini kan bukan batu, manusia. Di situ ada kuburan nenek moyangnya. Tapi ya diusir begitu aja. Tidak ada yang membela. Demikian juga membuat jalan tol. Jadi kita itu semua minta diwongke. Maka itu konsep saya pembangunan nasional itu ke sana. Jadi itu dibicarakan. Jadi sebetulnya demokrasi tidak langsung di negeri kita itu masih bisa dibuat demokrasi langsung pada grass level. Karena mereka diajak bicara, tidak boleh diwakili. Jadi kan pembangunan itu proyeknya ada di daerah,
apa pusat atau lokal. Nah mereka diajak bicara dong. Dijelaskan untuk apa. Jadi jangan ini waduk untuk listrik, untuk pengairan, tapi mereka dapat apa? Jadi kita ini minta diwongke. We are citizen, bukan penduduk. Sudah kita lihat kan cuplikannya? Kita harus ngewongke. Ngewongke itu dari bahasa Jawa. Apa artinya ngewongke? Memanusiakan. Memanusiakan manusia. Jadi di Indonesia dari berbagai macam suku, ada yang besar, ada yang kecil, kita harus tampung seluruh suaranya. Bukan yang menang atau yang mayoritas bisa menindas yang kecil. Tidak. Karena di Indonesia itu adalah semangatnya persatuan. Sama. Mau kecil, mau sedang, mau besar, semua didengar suaranya. Ketika Indonesia merdeka, itu ada 3 komponen yang dihargai pendapatnya. Pertama adalah utusan wakil rakyat yang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Yang kedua adalah utusan daerah. Masing-masing daerah mengirim utusannya. Yang ketiga adalah utusan golongan. Dan golongan itu macam-macam. Bisa juga dari keilmuan, profesi, dan sebagainya. Jadi 3 itu. Wakil rakyat yang dipilih, utusan daerah, dan juga utusan golongan. Jadi itu kita hargai semuanya pendapatnya. Dan kalau itu terjadi, maka negara kita tetap akan utuh sampai hari kiamat. Jadi itu yang berbeda dengan bangsa Prancis dan bangsa Amerika. Coba kita pahami dulu. Seperti telah dibicarakan sebelumnya, bahwa bangsa Indonesia dengan bangsa lain itu berbeda. Kita terdiri dari berbagai macam suku, ratusan, bahkan di atas 1000. Itulah bangsa Indonesia. Nah, Profesor Bambang Wibawarta dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia mengatakan jikalau bangsa lain itu seperti melting pot. Apa sih itu melting pot? Di makaroni skotel, ya. Makaroni skotel itu kan tercampur semuanya di dalamnya. Ada kornetnya, ada makaroninya, ada susunya, ada kejunya, itu semua tercampur. Begitu tercampurnya sehingga kita sulit untuk melihat aslinya, masing-masingnya. Nah, bangsa Indonesia dikatakan oleh beliau itu adalah seperti salad bowl. Seperti salad. Kalau salad itu kan kita masih bisa melihat itu ada daun seladanya, ada ketimunnya, ada telurnya, dan sebagainya. Atau kalau susah kita bisa ibaratkan, aku lebih suka mencontohkan seperti gado-gado. Kalau gado-gado kan masih kelihatan itu isinya, ya. Ada telurnya, ada tempenya, ada tahunya, ada taugenya, kacang panjangnya, bahkan kentangnya. Berbagai macam kita masih kelihatan. Nah, itulah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini terdiri dari suku, berbagai suku yang banyak. Nah, itulah dalam merawat keutuhan bangsa, kita itu harus memiliki cara yang berbeda dengan bangsa lain. Tidak bisa cara di luar kita terapkan di Indonesia langsung, akan berbeda. Sekarang bagaimana cara merawatnya? Kalau di sana dikatakan melting pot, begitu menyatunya. Kalau di sini menyatu tapi masih kelihatan. Ya, kelihatan kan ada yang dari suku Jawa, suku Padang, suku Papua itu masih kelihatan. Suku Bali, suku dari Kalimantan, Dayak, itu masih kelihatan semuanya dengan baju-bajunya yang khas dan indah-indah. Itu kekuatan nasional kita. Makanya untuk merawatnya kita lebih membutuhkan integrasi. Integrasi bukan asimilasi, dicampur asimilasi. Asimilasi itu adalah melting pot, tapi di kita adalah integrasi.
Seperti di awal tadi dikatakan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda memiliki satu tujuan. Nah, tambahan di belakangnya, Tanhana Dharma Mangrewa. Tiada kesetiaan yang mendua. Jadi adalah setia terus kepada NKRI sampai hari kiamat. Jadi kita sudahi dulu pelajaran hari ini sampai di pelajaran berikutnya. Cuma aku ngomongin salad bowl, makaroni skutel, gado-gado, aku jadi lapar ya. Gimana ya caranya nih ya? Hehehe. Ada yang baik nih. Gado-gado ini. Tuh, gado-gado kan macam-macam nih. Ada kentang, ada tauge, ada tahu, ada pare, lontongnya ya. Inilah contoh dari Indonesia. Berbagai macam suku tetapi bersatu. Itu adalah kekuatan nasional kita. Aku makan dulu ya. Sampai jumpa.